Hai kawan UBD, balik lagi sama aku Caroline di UBD Pintar episode 7. Nah, hari ini kita syuting di tempat yang agak berbeda nih kawan UBD. Kita ada di studio green screen mirip Prodi Ilkom. Nah, ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh Universitas Budi Dharma untuk Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini kita bakal bahas apa nih kawan UBD? Hari ini kita bakal bahas tentang 5W1H yang ada dalam bahasa Mandarin. Kalau di bahasa Indonesia ada apa, mengapa, siapa, di mana, kapan. Nah, kalau di Mandarin sama sih, cuman yuk kita bahas aja langsung. Kata tanya yang pertama ada apa. Yang bahasa Mandarinnya adalah shenme. Shenme artinya apa. Nah, shenme ini punya formula. Formulanya ada subjek plus kata kerja plus shenme plus kata benda. Di sini ada contohnya nih kawan UBD, kapan harus menggunakan shenme. Saat kawan UBD mau bertanya apa yang lagi dipegang atau apa yang lagi dilihat, atau misalkan lagi dengerin apa, lagi makan apa, kawan UBD pakai kata shenme. Nah, kita boleh nih dicatat kawan UBD ada kosakata yang mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa menambah kemampuan kawan UBD supaya bisa bikin kalimat ke depannya. Di sini ada pingguo yang artinya apel, shu yang artinya buku. Nah, ini sih udah sesuai translate-nya sama pinyin sama artinya yang sama hancurnya yang di atas. Jadi kawan UBD boleh dicatat-catat. Kita lanjut ke kata bertanya berikutnya. Kata tanya berikutnya ada she atau shui yang artinya siapa. Nah, she atau shui ini memiliki hance yang sama nih kawan UBD, cuman yang paling umum dipakai itu she. Tapi kalau mau pakai shui juga boleh, tapi yang paling umum itu she. Di sini ada formula juga untuk pemakaian kata she ini. Contohnya ada subjek plus she yang artinya adalah ditambah she, atau rumus satu lagi ada she ditambah kata kerja. Nah, untuk contoh yang pertama, ini contoh yang menggunakan rumus yang pertama. Dia bertanya, siapa kamu? Nah, jawab, aku pacarnya dia. Itu kawan UBD. Nah, untuk contoh percakapan yang kedua ini menggunakan rumus yang kedua. Saat bertanya, siapa yang mau pergi? Saya yang mau pergi. Gitu kawan UBD. Terus di sini ada sedikit note yang boleh kawan UBD catat. Ni itu partikel untuk wanita dan nan untuk laki-laki. Nah, jadi kalau misalkan pacarnya wanita pakainya ni pangyo. Kalau misalkan pacarnya laki-laki pakai nan pangyo gitu kawan UBD. Kita lanjut ke kata tanya berikutnya. Kata tanya berikutnya ada nar atau nali yang artinya di mana. Nah, kata nar dan nali ini kawan UBD pakai saat mau tanya posisi seseorang atau di mana rumahnya atau di mana kamu bekerja gitu kawan UBD. Di sini juga ada formula seperti yang sebelumnya untuk penggunaan kata nali ini. Ada subjek plus kata kerja plus nali atau nar. Nah, jadi nali atau nar ini diposisikan di belakang setelah kata kerja. Di sini ada contoh kalimat yang bertanya posisi seseorang ada di mana. Nah, seseorang itu ada di rumah ternyata ya kawan UBD. Begitu. Contoh percakapan kedua bertanya tentang mau pergi kemana. Nah, ternyata yang ditanya itu mau pergi ke kebun binatang. Di sini juga ada note kecil. Tung Uyen itu artinya kebun binatang. Nah, itu diambil dari kata yen yang berarti taman dan tung u yang berarti hewan atau binatang. Boleh dicatat nih kawan UBD. Kita lanjut ke kata berikutnya. Kata berikutnya ada wei shenme yang artinya kenapa. Wei shenme. Wei shenme juga punya formula atau rumus yang dipakai saat mau menggunakan kata tanya ini. Formulanya ada subjek plus wei shenme plus predikat. Nah, udah gitu
kata ini boleh kawan UBD pakai saat mau bertanya kenapa. Ini seperti contoh yang ada di sini. Jadi penasaran nih, kenapa sih temannya nggak minum kopi? Nah ditanya deh, "Ni wei sheme bu he kafe?" Kenapa kamu nggak minum kopi? Nah jawab sama temannya, karena kopi sangat pahit. Itu kawan UBD. Kata selanjutnya ada sheme sheho atau kapan. Sheme sheho ini boleh kawan UBD pakai saat bertanya kapan, yang menunjukkan waktu. Di sini ada formulanya subjek plus sheme sheho plus predikat. Dan ini ada contohnya, bertanya tentang kapan pesawatnya sampai di Shanghai. Nah, kita pakai sheme sheho untuk menanyakan kapan. Sheme sheho, dah. Dan dijawab pesawatnya sampai sekitar pukul jam 8 malam. Jadi sheme sheho itu dipakai saat kawan UBD mau bertanya tentang kapan. Ya, kapan. Yang selanjutnya ada zhenmeyang yang artinya bagaimana. Zhenmeyang yang artinya bagaimana. Nah, zhenmeyang ini juga punya formula, yaitu the subject plus zhenmeyang plus kata kerja plus objek. Di sini juga ada contoh nih kawan UBD tentang pertanyaan yang menggunakan kata zhenmeyang ini. Pertanyaannya ini menanyakan bagaimana cara kamu menulis ini. Ni zhenmeyang xie zige. Bagaimana kamu menulis ini? Menanyakan cara ya. Dan gitu dijawab, "wo yong la bi xie." Saya menulis menggunakan krayon. Dan gitu di sini ada sedikit note kawan UBD ya. Di sini xie artinya menulis, bi artinya pulpen, la itu bahan dasar pembuatan krayon ya. Lilin bahan dasar pembuatan krayon. Nah, jadi dua kata yang menjadi satu. Contohnya lapi ini. Gabungan dari bahan dasar krayon dan pulpen. Kenapa pulpen? Karena pulpen digunakan untuk menulis dan krayon juga bisa digunakan untuk menulis. Nah, udah habis nih kawan UBD untuk 5W 1H yang ada di dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya masih ada dua lagi. Ada toshao dan nake. Sekian episode UBD Pintar kali ini. Sampai ketemu di UBD Pintar minggu depan. Zaijian.